Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan permainan tebak-tebakan, yaitu membuat program interaktif. Awalnya, program ini akan menerima masukan sebuah angka integer, lalu menyimpannya pada sebuah variabel sebagai angka yang harus berhasil ditebak oleh pemain. Selanjutnya, hasil dari input dibersihkan dari output layar agar jawaban tidak diketahui oleh pemain. Pemain lalu mencoba menebak sebuah angka. Pemain lalu memasukkan input sampai pemain menyerah atau berhasil menebak angka. Pemain hanya memasukkan angka, lalu komputer akan memberi feedback terhadap input seperti terlalu besar jika angka itu lebih besar dari angka yang dituju dan terlalu kecil jika angka tersebut lebih kecil dari angka yang dituju. Jika pemain memasukkan angka yang benar, maka pemain akan menang dan akurasi dihitung berdasarkan persentase 1 berbanding berapa kali pemain menebak angka tersebut. Bisa dilihat seperti tabel seperti itu, mungkin gambarannya seperti itu. Langsung saja kita ke kode blok. Di sini saya sudah membuat programnya. Seperti biasa, yang pertama kita deklarasikan file header yang kita gunakan. Yang pertama yaitu include iostream, di mana file header ini yang akan membantu kita agar kita bisa menggunakan fungsi in, cout, handle, dan lain sebagainya. Lalu file header include windows.h, di mana kita akan menggunakan salah satu fungsinya yaitu sistem CLS. Lalu kita using namespace std dan ingmin. Masuk ke program utama dengan kurung kurawal buka. Lalu kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan variabel i, p, x, y, dan k yang bertipe data float. Lalu kita cout masukkan angka, di mana di antara tanda petik 2 akan tampil di layar output. Berarti masukkan angka. Kita memasukkan angka yang akan ditebak oleh pemain dan in x, di mana angka yang kita input tadi akan disimpan di variabel x. Selanjutnya yaitu sistem CLS, di mana fungsi inilah yang akan berfungsi membersihkan layar sebelumnya agar pemain tidak mengetahui nilai yang kita input. Lalu kita menggunakan for dengan inisialisasi i sama dengan 1 dengan kondisi i lebih kecil sama dengan 100 dan rubah i++. Masuk ke fungsi for dengan kurung kurawal buka, lalu cout p, di mana di antara tanda petik 2 akan tampil di layar output dan pemain akan menebak angka yang kita input tadi yang akan tersimpan di variabel p. Lalu masuk ke fungsi if dengan kondisi p lebih kecil dari x dengan statement cout p terlalu kecil dan handle agar hasil output lebih rapi, yaitu agar ke baris selanjutnya. Lalu else if dengan kondisi P lebih besar dari X, maka statementnya yaitu terlalu besar. Else if, satu lagi yang terakhir yaitu P sama dengan X. Apabila nilai P sama dengan nilai X. Statementnya K sama dengan 100 dibagi I dan cout F, selamat Anda berhasil. Akurasi Anda dalam permainan adalah nilai dari K. Lalu break yang berfungsi untuk menghentikan pernyataan. Lalu tutup program else dengan tutup kurung kurawal, program for, dan program utama. Langsung saja kita build and run. Kita masukkan angka 9.
saya akan menjelaskan program ini. Jadi yang pertama, masukkan angka. Masukkan angka. Tadi kita memasukkan angka yaitu 9. Jadi nilai X di variabel X itu terisi dengan angka 9. Lalu kita menggunakan sistem CLS, di mana sistem ini yang berfungsi untuk membersihkan layar selanjutnya. Maka di hasil tampilan output terakhir tidak ada masukkan angka 9. Ke program for dengan inisialisasi I sama dengan 1, lalu kita cek apakah 1 lebih kecil sama dengan 100? Iya, maka cout P. Nah, di cout P yaitu yang pertama, pemain memasukkan angka 4. Jadi variabel P sekarang diisi dengan angka 4. Apakah 4 lebih kecil dari 9? Iya, maka statement di dalam if ini kita eksekusi, yaitu terlalu kecil. Langsung ke I++, berarti nilai I sekarang sama dengan 2. Lalu kita cek apakah apakah 2 lebih kecil sama dengan 100? Iya, maka cout lagi P. Jadi di hasil output itu ada P yang kedua, lalu pemain tadi memasukkan angka 10. Kita masuk ke if. Dengan kondisi yang pertama yaitu P lebih kecil dari X. Apakah 10 lebih kecil dari 9? Tidak, maka statement di dalamnya tidak kita eksekusi. Selanjutnya yaitu else if. Dengan kondisi P lebih besar dari X, kita cek apakah nilai P tadi 10, apakah 10 lebih besar dari 9? Ya, maka statement di dalamnya kita eksekusi, yaitu tampilkan terlalu besar. Lanjut lagi ke I++, yaitu nilai I tadi 2 ditambah 1 yaitu 3, jadi nilai I sekarang yaitu 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 100? Iya, cout lagi P. Pengguna memasukkan lagi nilai P dan dia menginput nilai 8. Masuk ke if, kondisi yang pertama, apakah P lebih kecil dari X? Apakah 8 lebih kecil dari 9? Iya, maka kita eksekusi di dalamnya, yaitu tampilkan terlalu kecil. Kembali lagi ke fungsi for, yaitu I++, maka 3 ditambah 1, yaitu 4. Jadi nilai I sekarang sama dengan 4. Lalu kita cek kondisinya, apakah 4 lebih kecil sama dengan 100? Iya, lalu cout lagi P. Pemain memasukkan angka 9. Kita cek, apakah if yang pertama, apakah kondisi yang pertama memenuhi? Apabila 9 lebih kecil dari 9, tidak. Maka eksekusi di dalamnya, maka statement di dalamnya tidak kita eksekusi. Else if dengan kondisi P lebih besar dari X, apakah 9 lebih besar dari 9? Tidak juga. Maka statement di dalamnya juga tidak dieksekusi. Else if yang terakhir, P sama dengan X, apakah nilai P sama dengan nilai X? Iya, karena sama-sama 9. Maka kita eksekusi statement di dalamnya, yaitu K sama dengan 100 dibagi I. Ini nilainya 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Cout F, selamat, Anda berhasil. Akurasi Anda dalam permainan adalah, kata dinilai 25, maka diganti 25% dan break. Ya,
akan menghentikan pernyataan ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.